Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarezi Wahyu Hidayat. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Prancis. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi tentang apa itu kepemimpinan sebagai bagian dari tugas mata kuliah kepemimpinan. Mari kita bahas bersama apa itu kepemimpinan, bagaimana karakteristik seorang pemimpin, dan mengapa ini penting dalam kehidupan kita. Yuk, kita mulai. Pertama, mari kita bahas apa itu kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Tapi ini bukan cuma soal memberi perintah, ada banyak sekali elemen yang menyusun konsep ini. Misalnya, menurut para ahli seperti John C. Maxwell, kepemimpinan itu tentang pengaruh. Artinya, siapapun bisa membuat orang lain bergerak ke arah yang positif. Dia sudah menjalankan fungsi kepemimpinan, entah dia punya jabatan resmi ataupun tidak. Lalu, apa yang membedakan kepemimpinan dari sekedar kekuasaan? Nah, kekuasaan bisa memaksa orang untuk patuh, tapi kepemimpinan membuat orang ingin ikut secara sukarela. Bayangkan, seorang guru di kelas, kalau dia cuma mengandalkan otoritas untuk menyuruh murid diam, itu kekuasaan. Tapi kalau dia bisa membuat murid tertarik belajar dan antusias mengikuti pelajaran, itu kepemimpinan. Selain itu, pengaruh kepemimpinan juga erat kaitannya dengan visi. Seorang pemimpin harus punya gambaran jelas tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana caranya sampai ke sana. Tanpa visi, sebuah kelompok bisa kehilangan arah. Contohnya, dalam sebuah organisasi mahasiswa, pemimpin yang baik akan menetapkan tujuan seperti mengadakan seminar pendidikan untuk 500 peserta dan merancang langkah-langkah untuk mewujudkannya. Visi ini yang jadi peta jalan bagi seluruh tim. Kepemimpinan juga melibatkan komunikasi yang efektif. Pemimpin harus bisa menyampaikan ide dengan cara yang mudah dipahami dan memotivasi. Tanpa komunikasi, visi hanya jadi angan-angan di kepala pemimpin, tidak sampai ke orang lain. Jadi, kalau kita rangkum, kepemimpinan adalah seni memengaruhi orang lain dengan visi yang jelas, didukung komunikasi yang baik untuk mencapai sesuatu yang bermakna bersama-sama. Sekarang, seperti apa sih seorang pemimpin itu? Tidak ada satu tipe pemimpin yang mutlak, tapi ada beberapa karakteristik kunci yang biasanya dimiliki pemimpin yang efektif. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, integritas. Ini adalah pondasi utama. Seorang pemimpin harus jujur, konsisten, dan bisa dipercaya. Tanpa integritas, orang akan ragu mengikuti. Misalnya, kalau seorang ketua kelompok janji akan membagi tugas secara adil, tapi ternyata dia cuma nyantai, sementara yang lain kerja keras, lama-lama anggota kelompok akan kehilangan respect. Integritas ini penting karena kepemimpinan bukan cuma soal hasil, tapi juga soal proses yang benar. Kedua, pemimpin yang baik tidak cuma fokus pada tujuan, tapi juga peduli pada orang-orang yang dipimpinnya. Mereka mendengarkan keluhan, memahami kesulitan, dan mencari solusi bersama. Contohnya, dalam sebuah tim proyek kampus, kalau ada anggota yang terlambat submit karena sakit, pemimpin yang empatik akan bertanya kabarnya dan memberi dukungan, bukan langsung marah. Empati membangun hubungan yang kuat dalam tim. Ketiga, keberanian. Pemimpin seringkali penuh
dengan tantangan. Pemimpin harus berani mengambil keputusan sulit, menghadapi kritik, atau bahkan mengakui kesalahannya. Bayangkan seorang pemimpin perusahaan harus memilih antara memotong anggaran atau memberhentikan karyawan demi keberlangsungan usaha. Keputusan seperti ini butuh nyali besar, tapi itulah yang membuat seorang pemimpin bisa membawa kelompoknya melewati masa-masa yang sulit. Keempat, kemampuan beradaptasi. Dunia berubah cepat dan pemimpin harus fleksibel. Di era sekarang, misalnya, pemimpin harus paham teknologi seperti cara memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kegiatan atau aplikasi untuk mengatur jadwal tim. Kalau pemimpin kaku dan anti perubahan, organisasinya bisa ketinggalan zaman. Kelima, kemampuan menginspirasi. Ini yang bikin pemimpin spesial. Mereka tidak cuma memberi arahan, tapi juga menyalakan semangat orang lain. Lihat saja tokoh seperti Bung Karno. Dengan pidato-pidatonya yang membara, dia bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Atau di lingkup kecil, seorang kakak kelas yang memotivasi adik-adiknya untuk rajin belajar juga sedang menunjukkan kepemimpinan yang inspiratif. 6. Ketahanan atau resiliensi. Nah, pemimpin pasti akan menghadapi kegagalan atau hambatan. Yang membedakan adalah kemampuan mereka untuk bangkit. Contohnya, kalau sebuah acara kampus gagal karena hujan, pemimpin yang resilient akan evaluasi, cari solusi, dan coba lagi, bukan menyerah. Jadi, karakteristik ini, integritas, empati, keberanian, adaptasi, inspirasi, dan resiliensi membentuk seorang pemimpin yang tidak hanya efektif, tapi juga disegani. Terakhir, mengapa kepemimpinan ini penting? Sederhananya, tanpa kepemimpinan tidak ada arah dan tidak ada kemajuan. Di tingkat pribadi, kita butuh kepemimpinan yang mengendalikan hidup kita sendiri. Sebagai mahasiswa, misalnya, kita harus memimpin diri kita sendiri untuk bangun pagi, belajar, dan menyelesaikan tugas seperti presentasi ini. Tanpa itu, kita cuma akan malas-malasan dan tidak berkembang. Di tingkat kelompok, kepemimpinan adalah lem yang menyatukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda untuk satu tujuan. Dalam sebuah organisasi mahasiswa misalnya, pemimpin yang baik bisa mengkoordinasikan tim agar kegiatan seperti bakti sosial berjalan dengan lancar meskipun anggotanya punya jadwal dan kepribadian yang beragam. Di masyarakat atau di dunia yang lebih luas, kepemimpinan menentukan arah peradaban. Pemimpin yang visioner bisa membawa kemakmuran seperti yang kita lihat pada masa kejayaan kerajaan besar dulu. Sebaliknya, pemimpin yang buruk bisa menghancurkan segalanya. Contohnya, banyak kita temui dalam sejarah. Makanya, belajar kepemimpinan itu bukan cuma jadi bos di kantor atau ketua organisasi, tapi ini tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan dan berkontribusi pada lingkungan sekitar. Setiap kita punya potensi untuk jadi pemimpin, entah untuk diri sendiri, keluarga, atau komunitas lainnya. Pertanyaannya, apakah kita mau melatih diri untuk itu? Jadi, kesimpulannya, kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi dan mengarahkan orang lain dengan visi, integritas, dan inspirasi. Seorang pemimpin butuh karakter seperti empati, keberanian, dan resiliensi untuk berhasil. Dan yang terpenting, kepemimpinan itu relevan untuk kita semua. Karena ini tentang membawa perubahan positif baik dalam skala kecil maupun
skala besar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.